Welcome back to Witness Travel. Kali ini saya ada di daerah Kuningan, ini dekat Ambassador Mall, ITC Kuningan, dan juga daerah Mega Kuningan. Oh ya, dan juga sebelah kiri saya ini tepatnya One Satrio, dan kita akan jalan lurus untuk ke satu tempat kuliner khas Cina. Daerah Kuningan Barat atau Mega Kuningan ini terkenal dengan banyak perkantoran, termasuk kantor kedutaan foreign country, dan juga sebenarnya di sini itu ada beberapa mall, apartemen, ada mall yang terkenal dan ada yang juga kurang mungkin terkenal. Mall terkenal mungkin kayak Lotte Avenue, Kuningan City, Ambassador, One Satrio, dan kalau masuk ke Casablanca itu ada Kota Casablanca atau Kokas. Oh ya, tadi saya lupa videoin, itu ada kedutaan Cina atau China Embassy. Jadi ini lokasinya di Jakarta Selatan, Kuningan, dan emang di sini banyak banget beberapa kantor kedutaan. Dan di sebelah kanan saya ini ada Oakwood, salah satu mall tapi nggak besar, yang mungkin orang banyak nggak tahu kecuali yang kerja daerah perkantoran sini. Dan seharusnya deket sini itu ada satu mall namanya Bellagio. We got lost, we back. It's Oakwood. We got lost. It's raining. Udah hujan. Sedikit cerita tentang daerah Kuningan. Sebenarnya pertama kali saya datang ke Jakarta itu kerja di daerah sini. Setelah terpaksa balik dari Aussie, dan di sini mulai karir saya. So the map is not help. I got lost, I asked people, and back again. I hope it's not get raining until my home. Oh ya, here you go. Tadi sebenarnya bisa jalan dari situ. Tadi lewatin jalan itu sebenarnya. Here you go. I think 8 years, 10 years, 10 years I think. Not 7 years, 10 years. I think the last terakhir kali itu tahun 2014. 11 years, 10 years. They have a lot of Chinese restaurant here. Banyak banget restoran. They also have Vietnam. Saigon Vietnam is everywhere. Akhirnya setelah drama kesasar dan hampir kehujanan, sampai ke Bellagio Mall. Bellagio Boutique Mall ini dibangun tahun 2002, jadi mall lama, dan ini memang mallnya sepi. Cuma nggak pernah tutup karena ini mungkin dekat apartemen Bellagio dan juga kantor kedutaan Cina. What the heck? This is what? Lo Xiaofen. Ya. Lo Xiaofen. Gue mau coba ini, tapi nanti. I'm gonna try later. Kita lihat dulu. Tengok, so that have this. Duh. Taksi. Jadi apa? Lo Xiaofen itu katanya 4,7 ya. And I had this authentic Chinese food. Nggak ada lagi sih. Family Mart. What is that? Mango. Okay. Nori. Mango nori. Cari sesuatu yang gak ada di mall lain. Sunyi ya. This mall is sunyi dari dulu. Dari 11 tahun yang lalu sampai sekarang tahu sini. Sebenarnya sekarang lebih rame, ada tempat-tempatnya sih. Dulu itu lebih sunyi. Itunya tutup ya.
They don't have it. Golden Eagle Gold. Nih, I'm gonna try it. I want to see all the mall. Indian restaurant. They also have supermarket. Buat yang nanya bilang kenapa mallnya sunyi, emang dari dulu sunyi. Emang dari dulu sunyi banget. Tapi masih bisa bertahan sekarang setelah 11 tahun. Makin lebih banyak ya. Dulu tuh di bawah itu lebih sepi. Lebih apa? Di eskalator bahkan nggak hidup. Naiknya di sana. Karena lift sebelah sana nggak jalan, saya coba lift yang di sebelahnya yang lain, tapi ternyata dua-duanya nggak jalan, mati. Akhirnya saya akan naik tangga. Gue pikir mall itu udah jadi kayak oke banget. Oh ini sunyi banget, lebih sunyi dari dulu. So quiet, what is this? Look at this. Ini kalau misalnya dibilang abandoned, nggak abandoned. Karena dari 10-11 tahun lalu kayak gini juga, nggak mati-mati sih. Tapi ini di sini ada apartemen. What is this? Call center. Ini apartemen. Ini lebih sunyi sih. Dulu itu di lantai 2 masih rame. Jadi dulu waktu kerja di daerah Kuningan sering ke Bellagio karena di sini tuh ada KTV yang sering promosi dan diskon juga. Itu biasanya seharusnya lantai 3 kalau nggak salah. Dan juga karena kantor kita dekat daerah sini, kita sering meeting di Oakwood sama representatif sekolah luar negeri. Dan setelah itu biasanya kayak ke Bellagio. Daerah Kuningan sebenarnya nggak asing buat saya, termasuk Bellagio, Oakwood, Ambassador, Kunci. Karena di sini saya menghabiskan waktu saya hampir setiap hari dari kerja Senin sampai Jumat dan Minggu juga main ke sini, kecuali Sabtu. Bisa dibilang ini tempat pertama kali saya sampai ke Jakarta, bangun karir dan akhirnya mendapat mimpi kerjaan yang saya inginkan, pindah ke Sudirman, kerja di foreign company, a Japanese company, dan sesuatu terjadi. Akhirnya setelah itu buka usaha hingga sekarang. Food centernya udah tutup kok ya. Open now. You know, it's still on. Karena ini recording di pusat daerah perkantoran Kuningan, gimana rasanya kerja di Jakarta? Jawabannya penuh tantangan, mesti kuat mental dan fisik, jangan mudah terbawa arus, jangan percaya orang 100%, terutama teman kerja. Hati-hati banget, banyak yang akan tusuk kamu dari belakang, nyuri ide, curi kredit pekerjaan kamu, karena persaingannya emang tinggi banget ya, terutama lagi kerja di perusahaan besar. Ini udah nggak ada apa-apa. Sedih banget. Let's check it out. What they have? What they have for gym? What did it? Just order inside. Let's go. Ada orang sih. Ordernya di depan atau di table? Itu di atas bisa duduk juga ya mas? Bisa. Oh, naiknya? Oh, dari situ. Oh. Kuliner asli Cina pertama yang akan saya cobain di Bellagio Mall ada Lanzhou Beef Noodles atau juga dikenal dengan Chinese Muslim Beef Noodles atau nama lainnya ramen daging sapi Lanzhou, dan ini nama restorannya juga Lanzhou. Lalu gimana rasanya? Untuk menunya ini mereka cukup banyak, dari jenis mie-mian, nasi, sayur-sayuran, daging, bahkan sate-satean, masakan khas asli Cina. Ini pesen satenya, tapi minimum 2. Gimana caranya?
Karena ini saya recording sendiri, saya nggak bisa pesan banyak, takutnya nggak habis, jadi nggak bisa pesan sate-sateannya. Oh, ini namanya. Rojiamo ini asli dari Shaanxi Province di Cina. Rojiamo atau juga dikenal dengan Chinese burger. Jadi ini roti pipi flatbread dengan isian daging. Untuk rotinya seharusnya di luarnya crispy, berlayer, dan di dalamnya itu agak lembut. It's a bread, it's not. It's supposed dia berlayer sih. Rotinya tuh seharusnya berlayer. Ini bukan roti Rojiamo sih. Bukannya rotinya seharusnya berlayer ya? Ini rotinya nggak berlayer. Sama sekali nggak berlayer rotinya. Ini roti biasa. Apakah Rojiamo ini sama dengan Moon Chinese Beef Roti yang terkenal di Malaysia dan juga sekarang di Indonesia? Jawabannya nggak tahu, mesti cari. Cuma kayaknya yang satu digoreng, sedangkan Rojiamo itu kan digoreng bagian luarnya lalu dimasukkan ke oven. Isinya banyak banget sih. Nggak ada layernya, ini roti biasa cuma agak garing aja di bawah. Untuk dagingnya enak, banyak. Not spicy. So many meat. Jujur ini roti dan dagingnya nggak terasa merica atau pedasnya, jadi saya akan kasih chili oil. Ini pertama kali saya makan Rojiamo, nggak tahu apakah asli seperti yang di Cina. Rotinya enak, crispy di luar, lembut di dalam. Cuma saya harapnya itu berlayer. Untuk dagingnya ini fresh, cuma kayak kurang berbumbu, lebih plain, ada rasa asinnya dan tidak terasa merica atau pedasnya. Kanan selanjutnya ini ada lanjau beef noodle atau ramen sapi lanjau. Untuk isiannya ini ada lobak, ada daun ketumbar atau daun koriander, lalu juga ada daging sapinya yang lumayan banyak dan juga mie yang katanya dibuat sendiri jadi homemade. Untuk pertama saya akan coba kuahnya tanpa sambal, tanpa cabai, dan rasanya ini lebih ringan ya, lebih lighter kuahnya. Jadi ada rasa kaldu sapinya, cuma nggak kuat, lebih soft dan terasa daun ketumbar atau daun koriandernya, cuma nggak overpower juga. Ini saya kasih chili oil di minyak, gimana rasanya, apakah berubah? Setelah 2 sendok chili oil, saya cuma bisa bilang ini chili oilnya nggak pedas dan rasanya sebenarnya nggak banyak berubah. Rasanya mungkin kalau buat orang Indonesia kayak kurang terasa, kayak lebih soft, lebih mild, lebih lembut. Kalau dibandingkan dengan Vietnam Po, mungkin Vietnam Po itu lebih terasa segarnya, ada sedikit rasa asamnya, sedangkan ini nggak ada rasa asamnya. Cuma ada satu rasa yang gak asing buat saya, kayak pernah makan, bukan karena mirip dengan Vietnam Po, tapi karena mirip dengan mie yang kamu buat sendiri di rumah. Homemade noodles. Jadi rasa kaldunya itu mirip dengan rasa kaldu sapi, lalu kamu campur dengan mie yang kamu buat sendiri. Jadi masih ada tepung-tepungnya itu sendiri dan dicampur dengan kaldu, dan rasanya itu kayak menyatu antara kaldu sapi dengan tepung yang masih ada di mie. Jadi itu kayak tercampur dan rasanya itu melekat satu sama lain. Jadi rasa kaldunya itu kayak rasa kaldu sapi, daun ketumbar, lalu dengan tepung, tapi tepung dari mie. Jujur saya suka lanjau beef noodles ini karena rasanya lebih ringan, mie-nya juga kenyal, lembut, dan juga nggak pakai kecap asin atau soy sauce. Cuma mungkin bisa chili oilnya lebih pedas, dan untuk harga segini dan mie porsinya besar, ini worth it banget sih, mesti cobain. Oh ya, ini restorannya halal dan mie-nya juga halal tadi, jadi kalau ke Bellagio mesti cobain. Secara keseluruhan ini worth it sih buat harganya dan porsinya juga besar, pasti datang lagi. Untuk Rojiamonya ini saya penasaran dan belum puas dengan rotinya. Mas, boleh nanya nggak? Di sini ada Rojiamo nggak? Rojiamo yang burgernya Cina punya. Nah, kalau di website kan, di website di Google kan nggak ada tuh. Di sini nggak ada ya? Udah tutup atau gimana? Emang nggak pernah ada? Coba tanya ke sana sana Bu. Oh, oke, thank you. Ya. Mbak, maaf lu mau nanya. Kalau tahu Rojiamo nggak? Yang burger Cina punya. Kata di Google ada di sini. Oh, udah nggak ada, udah diganti ayam customer. Paling Rojiamo ini. Oh, dulu di sini. Iya, dulu di sini. Oh, udah lama udah nggak ada. Udah lama. Paling ini nih. Oh ya, dia udah coba. Terus saya ngecek di Google masih belum tutup tempatnya. Oh. Berarti itu udah ganti gini ya? Iya, udah diganti. Oke, makasih ya. Jadi saya cek di Google Rojiamo Shop, katanya ada di Bellagio, ternyata sudah tutup. Katanya dulu Rojiamonya jual di ayam khas Tuan. Kuliner selanjutnya di Bellagio ini yang paling saya penasaran, Low Seven.
Small portion. Ini kalau tadi nih? Kalau yang ini paketan, jadi ini minyak yang kecil, terus tambah babat, daging sapi, sama telur mata sapi, sama kulit tahu. Ini halal ya? Enggak? Halal. Halal? Di sini halal. Oh, ini ada halal. Kalau di cabang itu ada forknya. Oh, oke. Iya, kalau di Saya sini pikir halal. ini enggak, artinya ada poknya. Enggak, di sini halal. Halal ya? Iya, dari minyaknya juga halal. Kalau misalnya saya mau pilih kosongan, saya pilih ini bisa? Ya, betul. Memang di sini kan ini ada yang versi kecil, ada yang besar. Ini tambahannya gitu. Oke, saya pilih yang kecil. Boleh. Selalu yang beda kecil sama besar cuma mie aja kan? Ya, betul. Ini yang versi kecil, nanti kalau versi besar nanti ditambah. Oke, ya udah. Saya versi kecil, lalu toppingnya. Kalau yang ini kebetulan daging kosong. Oh, daging kosong. Dagingnya ada tendon sama daging sapi ya. Oke, yang rekomendasi apa? Ini? Kebanyakan sih ini sih. Itu Ini tendon kan sapi ada kecap. lauknya, ya. Ini tendon sapi. Tapi ini juga Boleh satu. Lalu telur gorengnya. telur goreng. Lalu kulit tahu. Kulit tahu. Ikan beras itu ikan apa sih? Itu kita pakai ikan kembung sih. Oh, ikan ngomong. Oke. Nggak nampak saya. Tahu. Tahunya kebiasaan. Tahu kering. Tahunya ini sih tapi kalau nggak kulit tahu. Ini tahu anggrek apa? Tahu yang kayak di sayap-sayap itu, cuman ini lebih agak bertekstur aja sih. Oke, yang tadi aja deh. Itu telur goreng, Goreng, tendon, sama kulit tahu. kulit tahu. Ya, itu aja. Ada tambahan minum? Katanya yang ininya green bean ya? Paling minumnya adanya ini doang. Oh, ini aja doang. Iya. Nggak ada yang kayak soya bean atau green bean nggak ada? Nggak ada. Oke. Bang, ini cabangnya selain di sini di mana? Di pik. Oh, di Pik. Oh, jauh Iya, banget. betul. Jauh banget. Iya. Sup kacang hijau. Ini kebetulan kita belum bikin lagi sih yang 3 ini. Sup kacang hijau belum. Iya. Sup singkong nggak ada. Iya. Sup kedelai nggak ada. Paling ya, bukan aja sih. Teh bela jiut teh apaan? Itu Beligo. ini sih. Jadi itu Timun. manis, cuman nggak terlalu Boleh manis. deh. Yang belum pernah saya coba. Ini tempatnya lebih kecil dibandingkan Lanzhou restoran, cuma cukup nyaman. Lo Seven Snail Rice Noodle mie beras siput, gimana rasanya? Ini pertama kali saya cobain ini dan penasaran banget, juga nervous. Jadi ini untuk toppingnya saya pilih kulit tahu, juga ada telur crispy-nya. Lalu ada kacang, buncis, jamur, dan rebung. Dan juga crispy tahu, daging sapi, dan kangkung. Dan juga ada rice vermicelli atau bihun. Untuk isiannya ini lumayan banyak, jadi kalau kamu nggak pilih topping tambahan, ini ada kacangnya, ada buncis, rebung, kulit tahu crispy, dan juga bihun dan kangkung. Lu Seven atau mie beras siput ini katanya mempunyai aroma bau yang kuat, dan kalau misalnya belum dimakan nggak terasa baunya, cuma pas nyobain supnya itu terasa banget. Selain baunya yang kuat, juga ada rasa asamnya dari cuka mungkin dan bumbu-bumbu lainnya. Untuk jenis mie-nya katanya ini pakai bihun, cuma ini beda dari bihun biasanya. Teksturnya itu lebih kenyal tapi juga lembut, dan kalau dimakan bareng mie dengan kulit tahu ini rasanya teksturnya enak. Ini saya cobain masing-masing setiap isiannya. Rasanya enak, teksturnya juga crunchy, jadi nggak terlalu kayak masakan pas masaknya. Tapi untuk telurnya jujur akan lebih bagus kalau telurnya itu agak crispy. Ini jadi kayak lembek banget ya, mungkin karena kena kuahnya, cuma sebelum kena kuah juga harusnya kan ada kayak crispy-nya. Ini saya tambah cabenya, nggak tahu rasanya berubah atau enggak. Selain sambal, ini juga saya tambahin chili oil. Gimana rasanya dan baunya? Apakah berubah? Ini saya rasain kuah kaldu siputnya setelah ditambahin cabai. Rasanya berubah dan baunya itu lebih lembut, gak terlalu kuat aromanya. Dan rasa asamnya itu hilang, ada rasa pedas cuma gak terlalu pedas. Dan rasa bumbu-bumbunya masih terasa ya. Dan kenapa rasanya hampir sama kayak rasa tauco ya.
Jujur ini kayaknya mie-nya memang mesti pakai cabai sih supaya rasanya itu lebih balance, nggak terlalu kuat juga aromanya dan lebih enak. Sebenarnya nggak semua makanan mesti pakai cabai yang banyak karena sebagai seorang yang tukang masak atau chef gitu ya, kalau kita makan terlalu banyak cabai itu kayak nggak menghargai asli masakan chefnya. Cuma ada beberapa masakan dengan menambahkan cabai itu membuat rasanya lebih rame dan juga lebih terasa dan mungkin menutupin rasa bau yang terlalu kuat. Jadi itu fungsinya kayak membuat balance, tapi jangan terlalu banyak ya cabainya karena nanti sama sekali semua rasa pedas. Kalau ke Bellagio mesti cobain Low Seafood ini atau mie seafood karena rasanya unik, kuliner unik asli Cina. Walaupun ada baunya, cuma dikasih cabai itu jadi lebih enak dan katanya juga halal ya, cuma mesti tanya. Dan Low Seafood ini rekomennya buat orang yang mau cobain masakan baru dan saya pasti akan datang lagi juga untuk makan. Dan sampai jumpa di wisata kuliner selanjutnya. Bye bye.